Halo semuanya, selamat datang kembali di penjelasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami satu momen yang luar biasa monumental. Kita nggak cuma bahas sejarah biasa, tetapi kita akan menelusuri hari-hari terakhir dan warisan abadi dari Nabi Muhammad SAW. Serius, ini adalah perjalanan yang sangat emosional dan benar-benar mengubah dunia selamanya. Langsung aja kita mulai ya. Kalian tahu nggak fakta yang satu ini? Setiap nabi itu sebenarnya dikasih satu doa khusus oleh Allah, semacam doa sakti yang dijamin 100% pasti dikabulkan. Nabi Sulaiman misalnya, pakai doa itu buat minta kerajaan yang luar biasa megah. Terus, Nabi Zakaria menggunakannya untuk memohon keturunan di usia senjanya. Nah, lalu gimana dengan Nabi Muhammad SAW? Apa yang beliau minta dengan doa spesialnya itu? Percaya nggak? Beliau malah menyimpannya. Beliau nggak minta kerajaan, nggak minta kesembuhan atau dihilangkan dari rasa sakit fisik. Beliau sengaja menyimpan doa satu-satunya itu khusus untuk kita. Ya, untuk memberikan syafaat, memohonkan ampunan buat umatnya di masa depan nanti di hari kiamat. Merinding nggak sih ngebayanginnya? Oke, mari kita lihat lini masa perjalanan sejarah ini. Dari tanggal 25 Dzulqa'dah saat berangkat dari Madinah, sampai tanggal 9 Dzulhijjah waktu beliau berkhutbah di Arafah. Di tahun ke-10 Hijriah ini, beliau melakukan apa yang sekarang kita kenal sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Perjalanan kembali ke Mekah ini, wah, ini adalah sebuah makarya kedamaian yang sejati. Bayangin aja, kembalinya beliau ini sama sekali nggak pakai kilatan pedang, melainkan benar-benar menaklukkan hati umat manusia. Dan coba bayangkan skala keajaiban ini. Ada lebih dari 100.000 pengikut. Padahal, kalau kita tarik mundur 10 tahun sebelumnya, beliau itu diusir loh. Beliau terpaksa meninggalkan Mekah diam-diam, cuma ditemani sahabat setianya, Abu Bakar. Tapi sekarang, kontrasnya luar biasa banget. Beliau kembali bukan sebagai orang yang terbuang, tapi memimpin lebih dari 100.000 jemaah haji yang sangat setia dan mencintainya. Benar-benar kebangkitan yang epik. Masuk ke bagian pertama, pesan universal. Klimaks dari ibadah haji ini ada di lembah Arafah. Di momen itu, beliau menyampaikan sebuah pesan yang jujur aja, mengguncang peradaban. Beliau nggak bilang, wahai umat muslim, tapi beliau secara spesifik berseru, wahai manusia. Ini pesan komprehensif buat semua orang sampai akhir zaman nanti. Dan inti dari pesannya itu ada di kutipan ini. Ratusan tahun sebelum dunia modern sibuk merumuskan soal kesetaraan ras atau hak asasi manusia, Nabi Muhammad SAW udah berdiri di sana dengan tegas meruntuhkan yang namanya rasisme dan arogansi kesukuan. Beliau menegaskan kalau orang Arab nggak lebih hebat dari non-Arab, begitu juga sebaliknya. Kita semua dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Jadi, satu-satunya hal yang bikin kita mulia di mata Allah, ya cuma ketakwaan kita. Keren banget kan? Nggak berhenti di situ, beliau juga mengambil langkah yang sangat revolusioner untuk melindungi mereka yang dulu sering banget tertindas. Beliau mengangkat derajat perempuan, dan menyebut mereka sebagai amanah suci dari Allah. Ingat ya, amanah suci. Beliau mengingatkan bahwa perempuan itu punya hak atas laki-laki, persis sama seperti laki-laki punya hak atas perempuan. Hubungan di dalam rumah tangga itu harus dibangun di atas rasa saling menghargai. Ini benar-benar pengakuan hak asasi yang luar biasa untuk zaman itu. Nah, sebelum menutup khutbah besarnya itu, beliau mewariskan dua pegangan abadi, Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu di momen yang super emosional ini, beliau nanya langsung ke lautan manusia di depannya. Beliau tanya, apakah beliau sudah menyampaikan risalah Tuhan ini dengan benar? Begitu 100.000 suara itu serentak menjawab bahwa beliau telah menunaikannya, beliau langsung menunjuk jari telunjuknya ke langit dan berseru, "Ya Allah, saksikanlah." Wow, itu kayak sebuah sumpah sekaligus penutup dari misi besar penyampaian pesannya di dunia. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, misi yang selesai. Waktu Rasulullah SAW masih ada di momen Haji Wada itu, turunlah sebuah ayat yang sangat luar biasa. Ayat yang menyatakan bahwa pada hari itu, agama Islam telah disempurnakan. Wah, waktu dengar ayat ini, orang-orang jelas pada seneng dong. Tapi, tunggu dulu. Ada satu sahabat yang malah nangis terseduh-seduh. Tebak siapa? Ya, Abu Bakar. Kenapa dia malah nangis? Karena dengan kepekaan spiritualnya yang tajam, Abu Bakar sadar satu kenyataan pahit. Kalau agamanya udah dinyatakan sempurna, ya berarti tugas nabinya udah selesai. Dan itu artinya, waktu beliau hidup di dunia ini, udah nggak lama lagi. Kalau kita lihat perbandingan era jahiliyah dengan negara Islam yang beliau bangun, hasilnya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Coba bayangin, cuma dalam waktu 23 tahun, Jazirah Arab itu berubah drastis. Dari yang tadinya era gelap yang penuh konflik berdarah antar suku, kebodohan, penyembahan berhala, dan kemiskinan ekstrim, disulap jadi peradaban negara Islam yang sejahtera. Pendidikan jalan, keadilan hukum tegak, dan pembagian kekayaan itu benar-benar merata. Biar lebih kebayang seberapa efektif sistem yang dibangun, coba deh perhatikan fakta ini.
Sistem zakat waktu itu berhasil menghapus kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Buktinya, waktu Gubernur Mu'adz bin Jabal ditugaskan mengumpulkan zakat di Yaman, tahu nggak apa yang terjadi beberapa tahun kemudian? Dia sampai nggak bisa nemuin satu orang miskin pun yang berhak menerima zakat. Kemiskinan beneran nol. Selain itu, pajak jizyah diberlakukan dengan sangat adil buat ngelindungin kaum minoritas non-muslim tanpa diskriminasi. Dan tentu saja, berhala-berhala lenyap tak tersisa dari seluruh penjuru Arab. Stabilitas ekonomi dan sosial yang sangat fantastis. Kita masuk ke bagian ketiga, hari-hari terakhir. Di sini, ceritanya mulai terasa berat dan sangat personal. Sewaktu ibadah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 63 ekor unta menggunakan tangannya sendiri. Angka 63 ini ternyata jadi semacam perlambang yang sangat kuat buat usia hidup beliau di dunia. Karena nggak lama setelah pulang ke Madinah, beliau tiba-tiba terserang demam yang sangat parah. Dan dari hari ke hari, rasa sakitnya terus bertambah. Di masa-masa di mana tubuh beliau makin melemah, beliau sempat ngomong sesuatu yang bikin hati kita meleleh waktu berkunjung ke makam Baqi. Beliau bilang, "Aku sangat merindukan saudara-saudaraku." Para sahabat yang dengar tentu bingung dan nanya, "Loh, bukannya kami ini saudaramu?" Beliau jawab, "Bukan, kalian itu sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku tanpa pernah melihat wajahku secara langsung." Coba resapi kata-kata itu sejenak. Di ranjang kematiannya sambil nahan sakit yang luar biasa, beliau masih mikirin kalian. Mikirin kita semua yang hidup berabad-abad setelahnya. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, beliau sadar betul waktunya sudah dekat. Makanya, beliau mulai mengambil beberapa langkah struktural buat mempersiapkan umatnya. Beliau minta izin supaya dipindahkan ke rumah Aisyah untuk dirawat. Terus beliau ngasih instruksi yang penuh makna, semua pintu yang mengarah ke masjid harus ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Dan puncaknya, pas beliau udah nggak kuat lagi buat berdiri, beliau nyuruh Abu Bakar buat ngegantiin posisinya ngimamin sholat wajib berjamaah. Ini ibarat sinyal terang benderang soal siapa yang bakal ngurusin tongkat estafet kepemimpinan. Di detik-detik terakhirnya, ada momen manis campur sedih. Beliau sempat ngebisikin rahasia ke putrinya, Fatimah. Awalnya Fatimah menangis, tapi terus dia tersenyum. Karena ternyata ayahnya ngasih tahu kalau dia adalah orang pertama dari keluarga yang bakal menyusul kepergiannya. Beliau juga sempat membuka tirai jendela dan senyum bahagia banget lihat sahabat-sahabatnya lagi sholat dengan rapi. Sampai akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, beliau ngusap wajahnya pakai air dan terus-menerus mengulang kalimat perpisahan ini ke arah langit. Ya Allah, Ar-Rafiq Al-A'la. Ya Allah, bawalah aku kepada sahabat yang tertinggi. Dan di usia 63 tahun, utusan penuh rahmat itu pun wafat. Bagian keempat, duka dan suksesi. Berita wafatnya beliau itu benar-benar ngehempas Madinah dengan duka yang menghancurkan. Semua syok berat, bahkan Bilal sang muazin aja sampai nggak kuat lagi buat azan, saking terus terisak. Umar bin Khattab, wah saking hancur hatinya, dia sampai ada di fase penyangkalan ekstrim. Dia cabut pedangnya dan ngancam bakal menggal kepala siapa aja yang berani bilang Nabi udah tiada. Tapi di sisi yang sangat kontras, lihat respon Abu Bakar. Hatinya juga sama remuknya, tapi dia melangkah masuk, mencium kening sahabat tercintanya, menangis, lalu menguatkan dirinya sendiri. Dia tahu dia harus tegar buat ngadepin lautan manusia di luar yang lagi panik dan kehilangan arah. Abu Bakar kemudian melangkah keluar dan meneriakkan kata-kata historis yang akhirnya menyelamatkan pondasi Islam di detik-detik genting tersebut. Dia berseru lantang, "Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kalimat jangkar ini berat banget, tapi langsung bikin semua orang sadar dari mati rasa. Umar pun langsung lemas dan tersungkur ke tanah. Realitas akhirnya mengantamnya bahwa Nabi benar-benar sudah wafat. Walau di tengah air mata, hidup umat ini harus terus berjalan kan? Sistem kesejahteraan yang susah payah dibangun ini nggak boleh runtuh. Jadi, para sahabat kumpul buat nentuin siapa yang pantas jadi khalifah penerus. Dan sebenarnya jawabannya udah jelas banget, Abu Bakarlah orangnya. Dialah pria dewasa pertama yang percaya pada Nabi di Mekah, sahabat setia yang nemenin di dalam gua waktu hijrah, orang yang ngorbanin semua hartanya tanpa sisa, dan yang paling krusial, dialah yang dipilih langsung oleh Nabi buat ngimamin sholat di hari-hari terakhirnya. Dengan semua tanda-tanda itu, bersatulah seluruh sahabat memilih Abu Bakar. Masuk ke bagian kelima, yang terakhir, warisan dan tanggung jawab. Semua cerita sejarah ini bukan cuma informasi buat dikagumi aja loh. Ini adalah garis awal dari realitas yang mengikat kita semua hari ini. Coba kita renungkan satu fakta menohok ini. Setelah sukses ngebangun peradaban sebesar itu dan mimpin ratusan ribu orang, kira-kira harta apa yang ditinggalin Nabi secara materi? Nol besar. Gak ada istana emas, gak ada tumpukan uang. Malahan waktu beliau mengembuskan nafas terakhir, baju besinya itu masih digadaikan ke seorang pedagang Yahudi, cuma buat jaminan beberapa kilo gandum buat makan keluarganya. Ini bukti nyata betapa beliau sama sekali gak terikat sama kemewahan dunia. Warisan sejatinya buat kita ya cuma satu, pesannya, risalahnya.
Dan ini menyisakan satu pertanyaan provokatif yang harus banget kita tanyain ke diri kita sendiri. Beliau itu hidup ngelewatin semua penderitaan cuma buat nyampein pesan ini ke kita. Beliau bahkan menangis rindu dan nyebut kita sebagai saudaranya. Kalau sekarang panji ajaran itu ada di tangan kita, bukankah udah saatnya kita berhenti bersikap pasif? Bukankah sekarang saatnya perjalanan kita sendiri yang dimulai? Ayo kita angkat dan hidupkan lagi nilai-nilai keadilan, kasih sayang dan kebaikan yang udah beliau ajarkan. Dan mari kita buktikan kalau kita ini benar-benar layak jadi saudara yang selalu beliau rindukan.